Ini nasib politiknya terkatung-katung kayaknya. Yang gue lihat dua partai besar yaitu Golkar dan Gerindra sudah memberi sinyal penolakan halus buat dirinya nih. Mau masuk partai mediocre atau partai gurem sama aja. Kayak bunuh diri politik namanya. Serba salah dah emang pokoknya. Setelah kemarin ketemu Presiden Prabowo di Kartanegara, dalam jumpa pers Presiden Prabowo bilang kalau Gerindra terbuka tapi tidak memaksa. Lalu pada sebuah acara di stasiun TV kalau nggak salah, Sekjen Golkar juga bilang, sayang banget Jokowi dipecatnya dari PDI Perjuangan sekarang. Coba dipecatnya dulu pas masih menjabat, pasti bakal banyak manfaatnya untuk Golkar. Buat gua pernyataan Presiden Prabowo yang juga Ketua Umum Gerindra dan Sekjen Golkar ini adalah sebuah bentuk penolakan halus ya. Kalau kedua partai itu emang berminat dengan Jokowi, pasti mereka udah bilang kira-kira gini lah. Kami sangat berharap Pak Jokowi bergabung. Atau kami menunggu Pak Jokowi bergabung. Atau kalimat lain lah yang macam-macam kayak gitulah. Tapi kan ini enggak. Ya kalau orang sadar diri harusnya tahu lah kalau itu penolakan secara halus. Kecuali kalau orang yang nggak tahu malu mungkin. Urusan masuk partai emang agak-agak ribet. Kalau yang mau masuk itu orang yang udah punya kedudukan, mungkin kalau gue yang masuk partai, ya mungkin gak bakal seramai ini. Tapi karena ini yang mau masuk adalah seorang mantan presiden, yaitu Jokowi. Jadi emang pasti agak riuh lah ya. Kan gak mungkin tuh Jokowi dijadiin kader biasa aja. Pasti harus dikasih kedudukan lah di sebuah partai. Dan masalahnya nih, tempat duduknya itu udah keisi bos. Lalu gimana mau ngasih kedudukan? Gua rasa para politisi di kedua partai itu juga bukan orang bodoh ya. Mereka pasti bisa membaca seperti etika politik apa seorang Jokowi itu. Gua rasa di partai manapun ada yang namanya etika yang tidak tertulis di situ. Yang bernama loyalitas. Jika mereka menerima Jokowi bergabung pun menurut gua itu cuma kepentingan politik aja sesaat. Karena kalau buat jangka panjang gue yakin mereka sadar Jokowi ini bukan sosok politisi yang loyal sama garis perjuangan partai. PDI Perjuangan aja yang udah memperjuangkan dia selama kurang lebih 23 tahun. Partai yang mengusung dan memperjuangkan dia sampai ke puncak kekuasaan. Itu aja dia tinggalin. Bahkan sampai mau dihancurin loh. Apalagi yang baru nanti. Dan gue pikir mereka udah belajar dari PDI Perjuangan. Dan siap-siap membentengi diri jika Jokowi bergabung. Cuma gue gak habis pikir aja ya. Ngapain juga Jokowi gabung partai besar? Kenapa gak gabung partai kecil aja? Terus dia besarin deh. Mungkin peran dia bakal kelihatan nantinya. Coba, lu bayangin kalau misalkan Jokowi masuk partai Gerindra. Pamornya tuh udah pasti kalah lah sama Presiden Prabowo. Jangankan sama Prabowo. Sama Pak Hasim atau Pak Dasko juga mungkin bakalan kalah. Atau kalau misalnya dia mau masuk partai Golkar nih. Kita jangan lihat Golkar itu cuman si Bahlil atau Erlangga Hartarto ya. Ya udah jadi rahasia umum. Kalau Golkar itu dalam tanda kutip nih, pemegang sahamnya banyak banget. Atau mungkin udah pada denger ya, ada banyak geng di sana. Ada gengnya Pak JK. Ada gengnya Pak Abu Rizal Bakri, ada gengnya Pak Bambang Susatyo, ada gengnya Pak Agung Laksono, terus gengnya Pak Akbar Tanjung, belum lagi gengnya Opung Luhut loh, dan masih banyak lagi di sana. Saking banyaknya nih, gua rasa Jokowi nggak akan mampu menyaingi mereka semua. Lalu di mana Jokowi bisa diterima? Kalau menurut gua ya di PSI aja lah. PSI menang, pasti menang. Gue rasa cuma di PSI yang satu-satunya partai yang rela diobok-obok sama Jokowi. Oke, narasinya lucu ya. Tentu sangat menghibur. Ya, mudah-mudahan teman-teman juga terhibur dengan cara penyampaian yang luar biasa dari Iwan Chan namanya ya. Iwan Chan dengan judul video "Lebih Baik Jokowi Gabung ke PSI. Sorry to say 2024 TV." Oke, kita baca beberapa komentar kalau begitu ya.
Luar biasa memang politik kita ini. Sekarang jadi ribut-ribut ya. Dulu karena fanatik bela-bela Jokowi. Sekarang jadi bermusuhan sama Jokowi. Coba bos, Jokowi suruh bikin partai bisa nggak? Atau suruh gabung ke PSI? Warga Jakarta, kecerdasanmu insya Allah akan selalu ku kenang. Terima kasih. Oke, warga Jakarta ya. Warga Jakarta, mantap. Selamat ya warga Jakarta, semoga dengan pimpinan yang baru, Jakarta makin menyala. Menyala bosku. Warga Jakarta cerdas, tidak mempan disuap dengan bansos oleh penguasa. Memporak-porandakan Indonesia sedang menuai karma. Nikmatilah Jo. Ke Partai Projo, Partai Judi Online, cocok sekali. Ganjaran untuk seorang pengkhianat adalah jadi gelandangan politik. Hahaha. Sampai dia gila. Wak wak wak. Bu Mega itu penjaga. Mbak Puan bertahan di gawang. Pak Kris bagian penyerang. Itulah PDI Perjuangan. Selamat Mas Pram dan Bang Dul dan PDI Perjuangan. Rakyat Jakarta number one, hebat dan kompak. Iyalah hebat mereka ya. Analisa yang keren. Akhirnya Jokowi mengakui bahwa PDI Perjuangan tidak mudah ditumbangkan dan dikerdilkan. Jalan ninjanya cuma satu, rebut dengan pakai instrumen negara. Hahaha. Wis. Ya. Alhamdulillah, semoga Jakarta kedepannya lebih baik dan tentram. Makanya Mulyono jangan terlalu sombong, jangan terlalu rakus, jangan terlalu besar kepala karena kata survei didukung 80%. Rakyat percaya kalau benar itu survei, tapi menurutku itu hanya imajinasi. Akhirnya jadi gelandangan politik kan, gak dihargai lagi, pengkhianat, susah diterima orang, mul, karena gak bisa dipercaya. Apalagi sekelas partai besar seperti Golkar, Gerindra, ente telah game over mul, karena kesombongan dan keserakahanmu. Arwah para pahlawan sudah marah besar sama ente, karena ente telah merusak demokrasi, konstitusi, dan hukum. Yang menjadikan dia orang jadi dikhianati, apalagi yang baru mau tuh dikhianati lagi. 2045 TV bagus, aku nyimak hadir. Jangan ada yang mau menerima kalau partainya gak mau dibenci rakyat. Partai yang mau menerima menampung Jokowi dan keluarganya akan jadi korban pengkhianatan selanjutnya. Selama Jokowi belum mampus, akan terus jadi pengkhianat. Berkhianat adalah tindakan sangat nista di muka bumi, karena Jokowi beraliran Raja Firaun yang melawan Allah dan hukum alam. Maka berkhianat pun dilakukan oleh Jokowi demi nafsu kekuasaan ala Firaun. Siapa dulu yang sebut Jokowi diumpamakan seperti Firaun ya? Itu sempat viral dan banyak banget pembela Jokowi saat itu. Kalau nggak salah, siapa itu ya? Cak Nun, betul, Cak Nun. Masih ingat pernyataannya, dan waktu itu banyak sekali yang marah karena pernyataannya itu. Ya, marah karena Jokowi disebut sebagai Firaun. Ya, oke, teman-teman sekalian, bagaimana tanggapan Anda? Tulis ya di kolom komentar yang tersedia di bawah ini. Bagaimana Anda melihat situasi politik hari-hari ini? Silakan Anda tuliskan tanggapannya. Tapi memang seru untuk memperhatikan politik-politik ini ya, karena susah ditebak. Kita belajar banyak dari situ, kita jadi manusia yang bisa berpikir banyak, luas begitu ya.
Oh, belum ini.